Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pengabdi ilmu, kembali lagi di podcast Pengabdi Ilmu masih dengan saya Billy Lazuardi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai faktor penting dalam perkembangan identitas diri remaja. Jika berbicara mengenai identitas, tentunya hal ini adalah salah satu yang proses pencariannya itu cukup panjang. Jadi identitas itu sendiri dianggap penting ketika seseorang memasuki usia remaja. Namun, meskipun demikian, identitas diri tersebut bukanlah sebuah identitas yang menetap dalam diri seseorang, melainkan terus-menerus melakukan pencarian dalam dirinya. Sehingga pada akhirnya seseorang menemukan jenis jati diri yang ada dalam dirinya secara matang, dan identitas diri tersebut biasanya akan lepas dari dirinya ketika ia beranjak dewasa. Selanjutnya, apabila seseorang gagal dalam membentuk identitas diri yang matang, maka yang terjadi adalah terjadinya kebingungan identitas atau identity confusion. Dalam perkembangan identitas diri seorang remaja, tentunya ada faktor-faktor penting di dalamnya yang juga memberikan peran penting dalam proses perkembangan identitas tersebut. Nah, kali ini saya akan membagikan nih ya apa aja sih faktor-faktor penting dalam perkembangan identitas diri dari seorang remaja tersebut. Yaitu yang pertama itu ada faktor dari keluarga pastinya. Keluarga merupakan wahana atau tempat pertama bagi kita dalam bersosialisasi di tengah masyarakat. Bahkan, keluarga merupakan tempat pertama kalinya bagi anak dalam menerima informasi mengenai hidup ini. Jika keluarga yang memiliki pola asuh yang penuh dengan kasih sayang dan kepedulian di antara anggota keluarga tersebut satu sama lain, dengan yang lainnya itu seperti bahagia gitu ya, kerukunan gitu kan, itu akan membentuk jati dirinya dan identitas remaja yang demikian juga gitu. Jadi maksudnya adalah dia pun akan menjadi pribadi yang cinta damai gitu kan, pribadi yang riang gitu, pribadi yang baik, yang lembut, yang penuh dengan perhatian, kasih sayang begitu loh. Nah, jadi untuk itu peran keluarga sangatlah dibutuhkan seorang remaja dalam perkembangan identitas dirinya. Selain faktor keluarga, faktor selanjutnya ada faktor lingkungan. Sebaik apapun pola asuh yang ada dalam sebuah keluarga, tetapi jika faktor lingkungannya tidak sama dengan pola asuh yang ada dalam keluarga tersebut, atau mungkin lebih dominan faktor lingkungan yang berburuk terhadap perkembangan identitas seorang remaja nantinya. Jadi lingkungan ini sangat dominan dalam pembentukan karakter atau identitas dari seorang remaja. Jika lingkungannya buruk gitu, maka bisa menyebabkan perkembangan identitas seorang remajanya juga menjadi buruk gitu. Karena menurut penelitian bahwa lingkungan sangat mempengaruhi seseorang, dan semakin tinggi skor lingkungan buruk, maka semakin berpengaruh lingkungan tersebut untuk mempengaruhi perkembangan remaja. Pengaruh pertemanan atau pergaulan yang buruk juga dapat mengakibatkan remaja memiliki kecenderungan mengadopsi perilaku menyimpang kelompok tempat dia bersosialisasi atau bermain. Karena perasaan kebersamaan dalam kelompok bermain mudah terbentuk, sehingga ikatan dalam pergaulan begitu kuat, dan demi remaja itu bisa diterima oleh kelompok bermainnya, dia rela mengorbankan banyak waktunya secara produktif. Hal lain yang mendorong remaja di rumah mempunyai masalah dan merasa tertekan. Jadi misalnya ada seorang remaja, dia memiliki sebuah keluarga yang mungkin bisa dibilang kurang rukun gitu ya, atau broken home gitu. Mungkin dia di rumahnya itu merasa tertekan gitu. Oleh karena itu dia mencari ketenangan, mencari kesenangan di luar rumah dari tempat dia berada gitu. Dia akhirnya lari deh ke lingkungan yang mungkin juga lingkungannya itu
buruk gitu, sehingga terjadilah kepribadian dari remaja itu menjadi buruk gitu. Karena remaja ini kan pada usia kisaran 18 sampai 21 tahun gitu ya. Nah, itu kebanyakan remaja mengalami ketidakstabilan emosi sehingga mudah dia terpengaruh oleh lingkungan yang ada di sekitarnya. Menurut peneliti, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa ada faktor jenis kelamin yang memberitahukan bahwa dari hasil penelitian tersebut perempuan lebih banyak terpengaruh oleh lingkungannya karena mereka cenderung tidak bisa membawa diri sehingga mudah terpengaruh oleh hal-hal yang negatif. Jadi bagi para pengabdi ilmu ini, khususnya yang sudah memiliki anak gitu ya, jangan pikir oh ya anak saya kan perempuan gitu, anak berarti aman nih dari kenakalan. Nah, itu persepsi yang salah gitu, karena mau anak kita itu perempuan maupun laki-laki itu memiliki resiko yang sama gitu. Uh, Terutama di lingkungan yang bisa menyebabkan kerusakan-kerusakan moral, kerusakan-kerusakan kepribadian, atau bisa menyebabkan kepribadian atau identitas diri dari anak kita itu menjadi kurang baik gitu kan. Selain faktor lingkungan, ada dari faktor fisik gitu. Jadi faktor fisik juga merupakan salah satu faktor penting dalam perkembangan identitas diri remaja. Tidak jarang seorang remaja merasa minder gitu, apalagi menemukan fisiknya itu mungkin tidak sama dengan teman remaja yang lainnya gitu. Untuk itu sebaiknya mungkin kita sebagai orang tua atau mungkin memiliki saudara gitu ya, berikan pengarahan gitu, kita arahkan gitu ke arah yang positif gitu. Jadi setiap orang itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu. Ada yang mungkin badannya gemuk gitu, ada mungkin badannya tinggi atau badannya pendek. Itu merupakan anugerah dari Tuhan yang harus kita syukuri. Jadi apapun yang Tuhan berikan, kita harus tetap bersyukur gitu, dan juga kita harus mempergunakannya dengan baik, yaitu dengan cara tetap menjaga kesehatan, tetap berolahraga dengan rutin gitu ya, dan juga lakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat untuk orang lain, sehingga badan kita itu nggak menjadi penghalang loh untuk kita bersosialisasi, karena kita bisa memberikan nilai, kita bisa memberikan manfaat ke orang lain gitu. Jadi orang lain pun juga nggak lagi nggak mempermasalahkan apa bentuk badan kita, selama kita itu bisa berbuat baik untuk sesama, seperti itu. Ada faktor selanjutnya, ada faktor kognitif. Nah, kognitif ini maksudnya kan cara berpikir gitu ya. Jadi pikiran seseorang itu menjadi salah satu faktor yang tidak kalah penting dalam perkembangan identitas diri remaja. Cara berpikir seseorang akan menentukan jati dirinya yang sebenarnya. Jadi apapun yang kita lakukan itu pasti berawal dari pikiran gitu. Jika pikiran kita positif, maka insya Allah kita akan melakukan hal-hal yang positif gitu. Jika kita berpikiran yang berniat gitu ya, kita ingin jelek gitu, misalnya ingin melakukan hal-hal yang buruk, maka kita akan terkontaminasi oleh pikiran kita tersebut gitu. Jadi selain itu juga ada faktor emosi. Nah, jadi emosi ini ya, jika apabila seseorang dalam menghadapi apapun selalu emosi dan tidak bisa bersikap dingin hati atau dengan bahasa kerennya disebut think hard, tentunya akan berpengaruh terhadap perkembangan identitas dirinya nantinya. Untuk itu kita semua sebagai khususnya orang tua dari anak remaja harus memberikan pelajaran tentang bagaimana mengelola emosi yang baik. Pada saat era zaman sekarang ini, emosi itu memegang peranan penting gitu, dimana kita seringkali kan permasalahan semakin kompleks gitu loh. Jika otak kita pintar gitu kan, tapi emosi kita tidak stabil gitu, kita bisa membahayakan dari kesehatan kita sendiri gitu, karena kita nggak mungkin hidup tanpa masalah gitu. Jadi perlunya sikap kedewasaan dalam pengontrolan emosi gitu, sehingga apa yang sudah kita terapkan, apa yang sudah kita rencanakan itu bisa berjalan dengan baik jika kita bisa mengelola emosi yang kita miliki. Faktor selanjutnya ada faktor sosial. Nah,
Faktor sosial ini tidak jauh berbeda dengan faktor lingkungan. Faktor sosial dengan lingkungan, yang khususnya lingkungan sekitar, juga merupakan salah satu faktor penting yang harus kita kendalikan dalam perkembangan identitas Anda atau khususnya anak Anda gitu ya, yang masih remaja. Karena apabila Anda bisa aktif dan bergaul secara positif dengan lingkungan sosial, maka akan berdampak positif bagi kita sendiri juga gitu. Jadi faktor sosial itu, kita kan makhluk sosial gitu ya, kita nggak mungkin bisa hidup sendiri gitu. Makanya penting banget kita harus memilih di mana kita bersosialisasi gitu, termasuk cara kita bersosialisasi. Kita harus bisa membawa diri, kita harus bisa memprotek diri gitu, supaya kita tidak terpengaruh dari faktor-faktor sosial yang bisa memperburuk kita punya identitas gitu. Yang selanjutnya ada faktor moral. Jadi moral itu kan bisa diartikan juga sebagai akhlak gitu ya, budi pekerti dan susila gitu. Jadi moral merupakan salah satu faktor yang sangat penting perannya dalam perkembangan identitas diri seorang remaja. Pola asuh yang diajarkan oleh orang tua dari seorang remaja akan berpengaruh terhadap moral anaknya, dan moral ini tentunya akan menghasilkan identitas individu tersebut. Contoh moral itu ya diantaranya seperti kita bisa membuang sampah selalu pada tempatnya gitu kan. Kita juga selalu menghargai pendapat orang lain gitu. Terus kita juga dari kebiasaan-kebiasaan kecil seperti mengucapkan terima kasih setelah kita dibantu oleh orang lain, seperti itu. Yang faktor selanjutnya ada faktor pergaulan nih. Nah, saya mungkin ini udah ketiga kalinya ya, saya menekankan di sini untuk diri kita itu menjaga diri dari lingkungan yang buruk, termasuk pergaulan kita tuh. Jadi kembali lagi saya ingatkan, pilihlah pergaulan yang sehat, yang dapat membuat kita dapat mengupgrade diri gitu, dapat meningkatkan diri kita untuk bisa lebih baik lagi gitu loh. Bukan pergaulan yang membuat kita semakin buruk atau turun nih kualitas hidup kita gitu loh. Nah, kita misalnya nih bergaul dengan orang-orang yang memiliki pendidikan tinggi, supaya kita bisa nih kebawa semangatnya dalam menuntut ilmu gitu kan. Selain itu juga biasanya kan orang berpendidikan tinggi itu memiliki teman yang hebat-hebat juga gitu, dan jangkauannya pun juga luas gitu. Jadi dengan begitu kita juga bisa mendapatkan lebih banyak teman lagi, dan teman-temannya itu yang berkualitas gitu, sehingga kita juga bisa mendapatkan manfaatnya berupa mungkin kita bisa tahu info gitu kan, kita bisa update, kita juga bisa terus termotivasi untuk berprestasi seperti itu. Yang kesembilan ada faktor kematangan psikis. Jadi seseorang yang memiliki kematangan secara psikis tentunya akan memiliki dampak positif terhadap perkembangan identitas dirinya. Seorang remaja bukan berarti tidak bisa mengalami atau memiliki psikis yang matang gitu. Jadi belum tentu semakin bertambahnya usia juga bertambahnya kematangan psikisnya gitu, karena kematangan psikis merupakan kemampuan individu untuk mengaktualisasikan dirinya, yaitu kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan secara penuh bakat yang dimilikinya gitu, terus kapasitas-kapasitas dan potensi yang ada dalam dirinya. Dan itu kan berarti kalau misalnya nggak dilatih ya mana bisa berkembang psikisnya gitu kan. Makanya sering kita temui gitu ya, ada pimpinan yang lebih muda daripada bawahannya gitu kan. Jadi itulah mengapa belum tentu yang udah tua itu berarti dia tuh lebih matang psikisnya, itu belum tentu gitu loh. Jadi kalau usia kan itu udah pasti ya nambah setiap tahunnya gitu loh. Tapi kalau nggak melakukan apa-apa ya umurnya doang yang nambah gitu kan. Jadi kita harus terus mengembangkan diri kita. Faktor selanjutnya itu ada faktor pengembangan teknologi. Teknologi ini sangat mungkin untuk bisa mengubah kepribadian atau identitas diri seseorang gitu loh. Bisa ke arah yang lebih baik ataupun sebaliknya, tergantung cara si individu tersebut menyikapinya. Jadi teknologi itu bisa diibaratkan seperti sebuah pisau gitu ya. Jadi pisau itu kan ada sisinya, itu yang pertama bisa membantu kita untuk mempermudah
pekerjaan kita sehari-hari, terutama misalnya kita yang sebagai koki gitu ya. Pisau itu bisa membantu kita dalam memasak seperti memotong bawang, memotong daging gitu kan. Nah, tapi juga pisau itu kan bisa juga untuk membunuh gitu kan, atau bisa melukai orang gitu. Jadi teknologi pun sama gitu. Jadi tergantung penggunanya gitu loh. Jadi kita dengan teknologi itu bisa membentuk identitas kita lebih baik, seperti mungkin teknologi itu bisa kita gunakan untuk keperluan medis gitu kan, untuk bagaimana cara kita belajar lebih efektif dan efisien gitu kan, sehingga teknologi itu bisa membawakan kita ke sebuah kemajuan identitas kita seperti itu. Dan yang terakhir tak lupanya adalah, dan yang paling utama adalah faktor keagamaan. Salah satu faktor penting ini tersebut adalah ajaran agama. Ajaran agama mempunyai peranan penting dalam pembentukan kepribadian individu. Ajaran agama adalah ukuran-ukuran yang menetapkan batas-batas boleh tidaknya atau baik buruknya cara-cara untuk meredakan ketegangan yang kita alami. Ketentuan agama menjadi suara hati atau ego ideal. Ego ideal itu diantaranya ada kolbu, ya, hati nurani yang kita miliki. Mungkin saya sebagai pembicara ya di Pengabdi Ilmu ini bisa memberikan saran gitu ya bagi khususnya orang tua. Saya menyarankan agar dapat menjaga hubungan yang hangat dan harmonis dengan anak-anaknya serta dengan anggota keluarga yang lain, agar anak tidak merasa tertekan saat berada di rumah dan tidak mencari ketenangan atau kesenangan di luar rumah, serta bimbinglah dan binalah anak terutama pada masa remaja gitu, karena pada masa itu adalah masa proses pembentukan jati diri atau identitas diri remaja. Keluarga memiliki peran yang penting dalam meredam emosi, mencegah depresi, dan memberi dampak-dampak psikis lain pada seseorang, khususnya remaja kita. Dan bagi masyarakat ya, saya menyarankan agar kita perlu nih memberi andil gitu yang dapat membantu remaja yang sedang dalam proses pencarian jati dirinya atau pembentukan identitas dirinya, dengan kita menciptakan lingkungan yang kondusif serta bebas dari perilaku yang menyimpang dari norma-norma masyarakat. Ya, seperti itu mungkin saran yang bisa saya bagikan kepada kita semua, karena remaja-remaja ini mereka akan besar gitu loh, dan mereka akan menjadi tulang punggung keluarganya. Bahkan peran mereka itu ya itu sangat dibutuhkan oleh negara ini gitu loh. Jadi jika negara ini ingin maju, maka kita harus perbaiki kualitas sumber daya manusianya, karena sumber daya manusia itu kan yang menggerakkan semua roda perekonomian, roda sosial, politik, itu semua adalah yang menggerakkan adalah manusia itu kembali. Jadi penting banget nih generasi muda kita bentuk supaya bisa lebih baik dari generasi sebelumnya. Ya, sekian mungkin podcast kali ini. Semoga kita selalu diberikan kemudahan dan bisa lebih baik lagi. Terima kasih.